We Prevent Crime. Dengan saya, Erni Rahmawati, Krim 94 dalam Crimino Story. Di channel ini kita membahas peristiwa yang berkaitan dengan kejahatan dan penyimpangan dalam kacamata kriminologi. Tujuan channel ini adalah agar kita bisa belajar bersama bagaimana suatu kejahatan atau penyimpangan terjadi dan bagaimana cara mencegahnya. Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah taktik manipulasi citra modern yang sangat halus, yang terjadi tepat di depan mata kita, masuk lewat telinga kita, bahkan tanpa sadar ikut kita viralkan lewat jempol kita sendiri. Pernah nggak kalian mendengarkan sebuah lagu yang sangat catchy, seperti lagu MBG atau Mas Bahlil Ganteng yang viral di TikTok dan Reels? Awalnya mungkin kalian tahu itu sebuah satir atau sindiran politik. Tapi seiring berjalannya waktu, kenapa sih kritik tajam itu luntur ya? Dan justru membuat kita akrab, lucu, dan kasihan pada sosok yang kita kritik itu. Apakah musik itu sekarang udah beralih fungsi menjadi alat pencuci dosa bagi para aktor politik untuk mengaburkan isu-isu pelanggaran serius? Di dunia akademik, fenomena ini namanya song washing. Coba kita bongkar kejahatan manipulasi persepsi ini dari kacamata kriminologi. Konsep song washing itu pertama kali dicetuskan oleh peneliti Marco Biasioli 2023 untuk menggambarkan bagaimana musik populer itu digunakan untuk mengalihkan perhatian publik dari krisis legitimasi politik dan menutupi masalah substantif. Dalam kasus lagu MBG, lagu ini viral di tengah kontroversi serius seperti polemik lingkungan pertambangan nikel di Raja Ampat. Melalui algoritma medsos yang hanya membaca engagement, terjadilah banalisasi sarkasme, di mana kritik tajam itu berubah menjadi sekedar hiburan atau politainment. Nah, kalau kita bedah dengan teori kriminologi, kita bisa menggunakan dua pisau analisis. Teori yang pertama itu adalah teori teknik netralisasi atau Techniques of Neutralization dari Gresham Sykes dan David Mazza 1957. Teori yang pertama itu adalah teori teknik netralisasi atau Techniques of Neutralization dari Gresham Sykes dan David Mazza 1957. Dalam kriminologi, teori ini menjelaskan bagaimana pelaku pelanggaran itu melakukan rasionalisasi atau menjustifikasi perilaku mereka untuk melunasi rasa bersalahnya dan menetralisir sanksi moral dari masyarakat. Dalam konteks digital, song washing ini bekerja sebagai alat netralisasi kultural. Melalui lagu yang jenaka dan repetitif, narasi pelanggaran seperti isu lingkungan itu berhasil dinetralisir ya. Tokoh yang dikritik itu justru merangkul humor tersebut, mengubah citra pelanggar menjadi sosok yang santai, lucu, dan dekat dengan publik. Yang kedua adalah teori agenda setting dari Maxwell McCombs dan Donald Shaw 1972 serta konsep state corporate crime-nya Ronald Kramer dan Raymond Michalowski 1990. Teori ini menyatakan bahwa media itu tidak hanya mencerminkan realitas ya, tetapi secara aktif membentuknya, di mana media itu memberitahu publik isu apa yang harus dipikirkan. Nah, ketika perspektif ini digabungkan dengan studi kejahatan negara dan korporasi atau state corporate crime, keduanya itu bersinggungan secara kuat dalam menjelaskan bagaimana negara dan korporasi itu menggunakan media untuk melegitimasi kejahatan terstruktur. Dalam konteks ini, song washing yang diamplifikasi oleh algoritma itu berfungsi sebagai pengalih perhatian atau distraction mechanism. Sistem algoritma medsos itu kan cenderung mengutamakan konten hiburan yang berdurasi pendek daripada laporan investigasi yang rumit. Akibatnya, agenda publik itu bergeser secara drastis. Dari yang seharusnya mengawal isu akuntabilitas lingkungan di Raja Ampat, itu beralih menjadi sekedar menikmati melodi yang catchy. Pada akhirnya, publik pun mengalami amnesia kolektif terhadap kejahatan struktural yang sedang terjadi. Jadi, apa pelajaran dan pencegahan yang bisa kita ambil dari fenomena ini? Pertama, kita harus sadar ya bahwa di era algoritma kita semua itu bisa menjadi agen pencuci citra tanpa kita sadari, hanya karena kita ikut membagikan atau menertawakan konten yang catchy. Kedua, sebagai masyarakat kita harus melatih daya kritis kita.
Humor dan satir itu boleh dan penting dalam demokrasi, tapi setelah selesai tertawa, kita juga perlu mengajukan satu pertanyaan tambahan tuh. Isu penting apa yang sebenarnya sedang berusaha ditutupi oleh melodi yang indah ini? Jangan sampai hiburan digital itu membuat kita amnesia ya terhadap tanggung jawab hukum dan sosial yang harus dipenuhi oleh para pengemban kebijakan. Teman-teman, keadilan itu bukan hanya tentang memproses hukum seorang pelaku di pengadilan fisik. Keadilan juga berarti menjaga agar kebenaran di ruang digital itu tidak dimanipulasi dan ditenggelamkan oleh komoditas algoritma. Oh ya teman-teman, kalau kalian ingin melihat pembahasan versi panjangnya, kalian bisa tonton di channel YouTube Erni Kriminologi bersama aku, Kak Erni. Nah, karena pembahasan lagu MBG di sana itu masuk dalam segmen Random Thoughts, kita membahasnya secara umum tanpa teori kriminologi ya. Tapi kalau kalian mau tahu analisis yang menggunakan teori kriminologi, itu ada dalam segmen kriminologi. Jadi tonton semuanya ya teman-teman, termasuk video ini juga. That's it for now. Saya Erni dari Criminal Story. Sampai jumpa di episode berikutnya. Karena memahami bagaimana sebuah isu dimanipulasi itu adalah langkah awal untuk mencegah ketidakadilan yang lebih besar. Terima kasih teman-teman semua. We prevent crime.